Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irsyad Fadli Arif, NPM 18460410006. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penelitian kuantitatif yang ada pada mata kuliah Metode Penelitian Sosial yang didoseni oleh Bu Selvi Diana Melinda. Apa itu penelitian kuantitatif? Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis. Terus, apa sajakah ciri-ciri dari penelitian kuantitatif? Ciri-ciri penelitian kuantitatif itu ada 6. Yang pertama, penelitian kuanti selalu berbicara data sampel yang digeneralisasi pada populasi. Yang kedua, penelitian kuanti harus ada sampel yang diambil dari populasi terjangkau dan memiliki populasi target yang menjadi wilayah generasi perhatian utama pada variabel. Yang ketiga, ada unit analisis sebagai pusat penelitian. Yang keempat, bersifat inferensial, populasi dan sampel, menggunakan data kuantitatif yang diperoleh melalui pengukuran. Yang kelima, mempunyai proses yang baku dan fokus pada variabel. Yang terakhir, yang keenam, sasaran kajian adalah unit penelitian, analisis dan menggunakan teknik statistik. Kapan metode kuantitatif digunakan? Yaitu pada saat menguji hipotesis. Bila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian, dan pada saat mendapat data yang akurat. Bila peneliti ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur, dan saat juga menguji validasi. Bila ingin menguji terhadap adanya keraguan tentang validasi pengetahuan, teori dan produk tertentu. Terus, jenis penelitian kuantitatif. Jenis penelitian kuantitatif itu ada 8. Yang pertama, metode deskriptif. Apa itu metode deskriptif? Penelitian deskriptif merupakan jenis metode yang menggambarkan suatu objek dan subjek yang sedang diteliti tanpa adanya rekayasa, termasuk mengenai hubungan tentang kegiatan, pandangan, sikap, dan proses-proses yang berpengaruh dalam suatu fenomena yang terjadi. Yang kedua, pada metode komparatif. Penelitian ini dilakukan sealami mungkin dengan melakukan pengumpulan data dengan suatu perintah, dan hasilnya dapat dianalisa secara statistik untuk mencari suatu perbedaan variabel yang sedang diteliti. Yang ketiga, metode korelasi. Penelitian yang dilakukan untuk membandingkan antar persamaan dengan perbedaan atau fakta berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah ada sehingga hasilnya dapat jelas. Yang keempat, metode survei. Menurut Zygmunt 1997, metode survei merupakan metode dalam penelitian yang informasinya dikumpulkan dari beberapa sampel. Yang kelima, metode ex post facto. Metode ini merupakan metode yang sering digunakan untuk penelitian yang sedang meneliti hubungan antara sebab dan akibat. Yang keenam, metode true experiment. Dinamakan sebagai metode true experiment karena kita dapat mengontrol semua variabel luar yang ada dan dapat mempengaruhi jalannya suatu eksperimen. Yang ketujuh, metode quasi eksperimen. Desain dan rancangan dalam metode quasi eksperimen mempunyai kelompok kontrol yang dapat membantu proses penelitian. Yang terakhir, metode subjek tunggal. Dalam metode subjek tunggal sering disebut dengan single subjek eksperimental, yaitu eksperimen ini biasa dilakukan terhadap subjek dengan jumlah tunggu saja. Rancangan kuantitatif. Rancangan penelitian kuantitatif, bagian yang paling utama di dalam membuat suatu penelitian adalah bagaimana membuat rancangan penelitian. Menurut Babies 1095, yang dimaksud dengan perencanaan penelitian adalah mencatat perencanaan dari cara berpikir dan merancang suatu strategi untuk menemukan sesuatu. Penelitian kuantitatif seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya adalah penelitian yang menggunakan asumsi pendekatan positif. Untuk menyusun sebuah rancangan penelitian, pada penelitian kuantitatif ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, memilih topik dan merumuskan pertanyaan penelitian. Yang kedua, melakukan penelusuran dan pembahasan teori. Yang ketiga, membahas struktur rancangan penelitian. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.